Oke. Waalaikumsalam. Belum. Ini tak sambungkan nggak nyambung. Waalaikumsalam. Nggak mau muncul. Saya mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Baik, setelah kita liburan akhir tahun, kita memasuki pertemuan yang ke-14. Jadi tinggal hari ini dan minggu depan. Hari ini saya akan membahas mengenai membangun brand dan komunitas digital. Seperti kita ketahui, selain kita membahas sistem informasi bisnis, dalam artian kita harus mengetahui apa itu sistem informasi, kemudian bagaimana sistem informasi ini mempengaruhi bisnis agar mereka bisa berjalan dengan baik. Di situ kita juga harus membahas mengenai membangun brand dan komunitas digital. Karena apa? Karena meskipun kita memiliki sistem informasi yang sangat canggih sekalipun, jika kita tidak tidak bisa membangun brand maupun komunitas digital, usaha kita di dalam bisnis itu tidak akan ada hasilnya. Baik, ini sudah saya share materinya. Membangun brand dan komunitas digital. Definisi branding. Sebelum kita membahas mengenai pengertian dari branding, kita harus mengetahui apa itu brand, atau biasa disebut dengan merek ya. Merek atau brand itu merupakan suatu keterangan produk atau disebut dengan merek. Nah, sedangkan untuk branding sendiri yaitu suatu kegiatan atau pencitraan yang dilakukan oleh pengusaha atau perusahaan guna menarik, memikat pelanggan agar produknya itu melekat terhadap customernya. Jadi brand, merek, sesuatu yang melekat pada suatu produk. Kemudian branding, bagaimana mereka melakukan kegiatan pencitraan tentang merek yang mereka ciptakan. Tujuannya apa? Agar para pelanggan ini tertarik terhadap produknya, sehingga akan melekat.
seperti beberapa waktu yang lalu sudah saya contohkan. Misalnya kita berbicara masalah mie instan, pasti orang akan mengatakan Indomie, karena kan yang melekat di pikiran mereka kan, nah brandnya Indomie. Meskipun nanti mereka diberi mie sedap, diberi apa, mereka tetap mengatakan Indomie. Itu satu mie instan. Kedua, minuman dalam kemasan pasti akan menyebutnya Aqua. Tidak ada yang menyebut ambilkan lem mineralnya dong atau beli mineral, tidak. Pasti beli Aquanya, ambilkan Aquanya. Nah ini yang dikatakan kalau branding sudah melekat di pikiran seseorang, pasti itu akan melekat. Nah akhirnya apa? Begitu melekat, mereka bisa jadi sebagai leadernya di pasar. Kemudian menurut Landa tahun 2026, branding itu merupakan hal yang penting dan bukan hanya sekedar suatu merek ataupun nama dagang dari sebuah produk maupun jasa dari perusahaan ataupun usaha. Dan seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin terus mengalami peningkatan untuk pengertian branding yang terus berkembang, hingga juga ada beberapa orang yang mengatakan bahwa branding itu merupakan sebuah komunitas untuk membangun sebuah brand yang membesarkan suatu merek atau suatu brand. Dan memang begitu mereka sudah mereknya bisa dikenal oleh orang lain, otomatis mereka akan mengenal, mengingat apa sih itu tadi branding, apa itu tadi mereknya apa, sehingga mereka tidak akan beralih ke tempat lain. Kemudian unsur penting dalam branding, yang pertama yaitu nama. Nama merek itu merupakan hal yang paling penting untuk diperhatikan sebelum mempunyai produk, dan tanpa sebuah nama merek yang sangat menarik, maka produk tidak akan mempunyai identitas yang memudahkan untuk kalangan masyarakat. Memang benar, kalau kita punya produk nih, tanpa merek mereka tidak mengenal. Kita naik kendaraan, kalau biasanya kalau orang Jogja jarang menyebut nama merek ya, mereka kendaraan motor roda 2 itu mereka menyebutnya Brownfield. Mau motor berupa bebek atau motor istilahnya matic manual, kemudian yang berbentuk laki-laki atau yang bisa untuk perempuan, mereka akan mengatakannya Brownfield. Tetapi meskipun Brownfield, tetap istilah merek itu melekat di dalam produk tersebut, sehingga ya itulah yang akhirnya menjadikan seseorang kalau misalnya mereka itu mau membeli sesuatu pasti akan ingat dengan mereknya. Kemudian logo. Pada saat pembuatan maka kita perlu memperhatikan beberapa bentuk yang sekiranya unik agar agar memberikan kesan terhadap masyarakat dan mudah untuk diingat. Logo itu pasti sangat identik dengan merek, karena kan tanpa adanya logo orang kan tidak mengenal, tidak akan mengenal produk tersebut. Kemudian tampilan visual pada unsur yang ketiga yaitu meliputi dari desain suatu produk, desain kemasan dan beberapa desain lainnya. Nah, untuk kita yang menggunakan beberapa warna cerah dan elegan pada tampilan suatu produk, maka akan menambah citra terhadap suatu produk. Memang ya, sesuatu itu kalau bisa kita combine warnanya dengan warna-warna yang cerah, orang akan mengenal produk tersebut. Kita tidak pernah melihat produk yang dengan bentuk gelap. Mungkin akhir-akhir ini aja ya, setelah adanya kita pandemi COVID kan orang berlomba-lomba, jadi mereka kadang-kadang tidak memperhatikan warna yang melingkupi brand tersebut. Mereka hanya memperhatikan mengenai apa sih yang sedang viral. Meskipun ada beberapa merek yang mereka menggunakan warna hitam dan putih ya, karena kan memang sekarang monokrom itu baru digemari oleh masyarakat. Tetapi rata-rata yang namanya merek itu pasti akan warnanya cerah. Kita lihat kayak Aqua warnanya biru cerah, akhirnya diikuti oleh yang lain. Meskipun sekarang ada pelangi ya warnanya pink, tapi pelangi itu tidak begitu menarik. Karena apa? Ya tetap orang mengatakan Aqua. Mineral akhirnya mengikuti warna biru, tidak mengikuti warna yang lain. Kemudian mie instan itu kan rasanya rata-rata warna-warni, ada hijau, ada merah, ada pink. Nah, karena itulah yang menarik masyarakat. Mie instan pasti seperti ini. Tidak ada yang kemasan mie instan warnanya
hitam, warnanya putih tidak ada. Pasti ada warna antara merah, kuning, hijau, kemudian coklat yang tentunya menarik customer untuk mengikuti mereka. Ini dikatakan dengan tampilan visual. Bahkan termasuk packagingnya. Packaging itu sangat-sangat menarik. Kalau kalian, saya yakin pasti sudah belajar mengenai pemasaran ya, pemasaran khususnya promosi. Packaging itu sangat menentukan, ya, sangat menentukan produk tersebut dikenal oleh konsumen atau masyarakat. Dulu mungkin ya sebelum kalian lahir tahun 80-an, tahun 60-an, tahun 70-an itu bentuk sabun mandi ya kotak saja, tidak ada yang lainnya, bentuknya kotak, sudah warnanya itu, semua sama, warnanya kuning dan batangan, bukan panjang gitu, jadi nanti bisa dipotong kecil-kecil, bisa digunakan sebulan ini. Jadi saya bilang kalau sekarang packagingnya sudah macam-macam, bahkan sudah ada yang bentuk kemasan cair juga, dan itu pun tempatnya juga macam-macam. Nah itu yang dikatakan dengan tampilan visual. Jadi tampilan visual itu penting. Makanya seandainya nanti kalian sudah lulus, mau melamar pekerjaan pun tampilan visual pun juga perlu. Iya, karena itu kan salah satu ciri khas kalian. Jangan wah seenaknya sendiri, yang penting pokoknya memang otak itu penting. Yang penting pada saat nanti saya wawancara bisa menjawab, pada saat ada tes saya bisa mengerjakan. Bukan itu yang diinginkan oleh seorang yang mau mencari seorang pekerja. Mereka tetap mencari packagingnya, tampilannya, menarik tidak, kira-kira cocok tidak kalau misalnya ditempatkan di front office, ditempatkan sebagai apa sesuai yang dibutuhkan. Nah itu jadi benar-benar tampilan visual ini membantu kita untuk menawarkan diri kita. Jadi bukan kalau orang kadang-kadang konotasinya negatif ya, kalau misalnya kita menjual diri itu konotasinya kadang-kadang negatif. Tapi kan menjual diri dalam artian kan di sini kan kita mau mencari pekerjaan. Jadi selain kita berdasarkan otak, kita juga harus menampilkan kemasan kita sendiri. Kita harus tampil rapi, harus tampil minimal dilirik begitu. Kita masuk langsung penasaran, tampilannya meyakinkan. Meskipun mungkin juga nanti pada saat wawancara atau apa mungkin kurang bisa, tetapi minimal tampilannya sudah bagus terlebih dahulu. Ini dikatakan dengan unsur penting dalam branding. Kemudian macam-macam jenis branding. Itu ada product branding, ada personal branding, ada corporate branding. Product branding adalah pemberian suatu identitas pada produk agar dapat mempengaruhi para konsumen untuk menggunakan produk tersebut dibandingkan produk lainnya. Itu tadi, kalau kita sudah mengemas produk kita sesuai dengan apa yang kita inginkan, minimal eye-catching gitu ya. Jadi menarik agar seseorang untuk melihat atau menengok minimal gitu. Itu pasti produk kita akan dikenal, meskipun awalnya mereka hanya coba-coba. Beli satu. Seandainya nanti begitu mereka membeli, ternyata mereka cocok sesuai dengan selera mereka. Artinya apa? Akan menjadi pembeli potensial. Yang semula hanya pembeli biasa, tapi pembeli potensial. Kalian lihat saja lah. Saat kita begitu mengalami pandemi COVID kemarin, banyak bermunculan kafe. Hampir jarak 10 meter ada kafe, 10 meter ada kafe. Tidak membedakan itu kafe apa tidak, tetapi karena apa ya? Karena itu tadi, kalau kita memiliki brand yang cantik, orang begitu masuk pertama santai, tapi begitu masuk misalnya di dalam langsung ternyata pelayanannya kurang bagus, di dalamnya juga nggak enak makanannya. Sekali saja saya masuk ke sini, selebihnya dia akan pergi ke tempat lain, mencari tempat sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Nah, kalau kita sudah membangun eye-catching yang bagus, membangun brand yang bagus, minimal ikuti dengan pelayanan, ikuti dengan taste, cita rasa. Agar apa? Agar masyarakat langsung setiap hari datang ke kita. Yang paling sering didatangi mahasiswa khususnya, itu biasanya kafenya berupa apa? Berupa burju. Nah ya, bubur kacang hijau ya. Karena apa? Di situ dia satu murah. Mungkin tes kurang begitu menarik ya, tetapi yang jelas di situ yang menarik mahasiswa apa? Biasanya dia menyediakan wifi non-stop.
Nah, sedangkan mahasiswa kan biasanya kan banyak tugas nih. Akhirnya mereka daripada di kampus, di kantor, di kafe mahal, kemudian di rumah nggak ada wifi, di kos-kosan nggak ada wifi, datang aja ke Borju. Ke situ duduk mau 24 jam di situ tidak masalah, bebas. Meskipun hanya beli satu gelas minuman atau beli satu mangkok Borju. Nah ini yang dikatakan branding itu semacam itu. Jadi dikatakan produk branding itu semacam itu. Jadi mereka hanya mengenalkan produknya. Akhirnya tertanam dalam pikiran orang, datang aja ke Borju, sana enak. Enaknya ternyata itu tadi, wifi-nya bebas. Sama di situ 24 jam, oke, tidak masalah. Kemudian personal branding, yaitu strategi pemasaran yang paling dikenal oleh kalangan masyarakat, khususnya para artis, musisi, politisi, dan lainnya. Sehingga dengan adanya personal branding dapat memunculkan pandangan tersendiri di kalangan masyarakat. Personal branding, jadi orang yang menawarkan produk tersebut. Kalau sekarang rata-rata menggunakan artis ya, menggunakan artis ternama atau menggunakan apa yang sekarang lagi viral, ya, untuk endorse agar produk kita dikenal oleh masyarakat. Nah ini yang dikatakan dengan personal branding itu semacam itu. Jadi kadang-kadang terus melekat ke nama artis yang bersangkutan. Kita mengenal produk kayak Yamaha. Yamaha pasti orang berpikirnya akan kepada siapa? Pembalap Valentino Rossi. Meskipun Valentino Rossi sekarang sudah down, tidak begitu naik lagi, sudah diganti oleh yang lain. Tetapi tetap orang mengatakan yang namanya Yamaha sesuai, identik dengan Valentino Rossi. Jadi personal branding semacam itu kan. Corporate branding, yaitu merupakan hal yang sangat penting dalam mengembangkan sebuah reputasi dari usaha maupun perusahaan. Ada beberapa aspek yang termasuk dalam corporate branding, yaitu mulai dari logo, visi, website, kualitas pemasaran, brand iklan, kredibilitas, sampai dengan layanan dari suatu perusahaan. Nah, kalau corporate branding berarti perusahaannya. Orang bisa masuk ke Stekom karena apa? Satu, murah. Dua, mahasiswa kuliah malah dibayar. Ada iklannya. Kuliah dapat gaji. Jadi siapa yang mau masuk, silahkan hubungi bagian marketingnya. Bagaimana saya bisa di sini bisa digaji? Pasti akan ada arahannya. Kemudian mereka mengatakan Universitas Stekom merupakan universitas terbaik, rank number 1. Kadang-kadang berpikir, masa sih Stekom number 1? Padahal di Semarang, lingkungan Semarang ada Unika, ada Udinus yang mungkin lebih baik dibanding Stekom. Tapi kan orang kan berpikirnya kan hanya brandnya tadi kan. Tapi kan mereka belum masuk ke dalamnya, di dalamnya ada apa? Nah ini yang jadi mereka berani menawarkan semacam itu, pasti ada di dalamnya yang sesuatu yang menarik dibanding perusahaan lain. Dan katanya corporate branding semacam itu. Jadi mereka menawarkan segala macam cara agar masyarakat tertarik, mereka masuk ke perusahaan tersebut. Yang dikatakan dengan corporate branding. Kemudian contohnya ini, saya tadi kan sudah menyebutkan ya, ada Aqua, kemudian ada bir. Bir ini sudah terkenal dari tahun berapa ya, tahun 60-an sudah ada. Nah, sejarah bir itu datang pada abad ke-6 Masehi, jadi sudah lama sekali ya, sudah lama sekali, dan tercatat sebagai sejarah tertulis Irak kuno dan tulisannya Sumeria. Yang paling awal memiliki referensi tentang bir, sebuah doa kepada Ninkasi Dewi, karena apa yang dikenal sebagai the hymn. Untuk Ninkasi berfungsi baik sebagai doa, juga sebagai metode mengingat resep bir dalam suatu budaya dengan sedikit melek orang. Jadi kalau bir itu kalau di tempat kita kan memang karena kan kita negara tropis ya, jadi kita minum bir itu nanti akhirnya mabuk. Bir. Iya. Arak. Karena kan kita tidak tahan. Karena itu kan kadarnya kan tinggi ya. Ya, kalau kita minumnya dalam kadar
istilah sesuai dengan takaran yang dianjurkan, tidak masalah, gitu kan? Karena memang ada yang mengatakan itu sebagian katakan obat, jamu, gitu. Tapi kalau kita itu tadi melebihi takaran, ya akhirnya ya kita mabuk itu tadi. Tapi kalau di luar negeri kita mau minum sekali enggak 1 botol tidak masalah, karena apa? Di sana kan hawanya mereka memang membutuhkan yang panas, yang hangat, tempatnya dingin, sehingga mereka untuk menghangatkan badan mereka sendiri. Jadi mereka mau minum sebanyak apapun tidak akan mabuk, gitu. Nah, memang ya ada juga yang di sana menawarkan tetapi sesuai dengan kadarnya ya kadarnya. Kalau mereka di sana juga ada yang minum baru sedikit aja juga mampu juga bisa, karena apa kadarnya disesuaikan dengan tempat mereka. Tapi kalau di sini disesuaikan dengan kadar di sini. Jadi kalau kita melebihi dari kapasitas, ya kita pasti akan mampu. Nah ini bir. Jadi Heineken ya, Heineken yang menciptakannya. Kemudian Histories of Drink Water. Aqua lahir atas ide almarhum Tito Utomo tahun 30 sampai 94. Dan beliau menggagas lahirnya industri air minum dalam kemasan atau AMDK di Indonesia melalui PT Golden Mississippi pada tanggal 23 Februari 73. Kegiatan fisik perusahaan dimulai pada bulan Agustus 73, ditandai dengan membangun pabrik di kawasan Pondok Ungu, Bekasi, Jawa Barat. Kemudian persoalan produksi dilakukan pada bulan Agustus 74 dan produk komersial dimulai sejak tanggal 1 Oktober 74 dengan kapasitas produksi 6 juta liter setahun. Dan produk pertama adalah aqua botol kaca. Jadi kalau kalian mungkin belum pernah melihat ya, tapi mungkin secara historis kalian pernah melihat visualisasi tentang botol aqua pertama kali mereka muncul itu berupa botol kaca. Misalnya juga sama aqua melingkar gitu. Karena botol aqua itu berupa kaca, akhirnya seiring perkembangan zaman karena kaca itu satu mudah pecah, juga berat dan sebagainya, berubah menjadi plastik. Nah plastik pun ini nanti mungkin akan berubah lagi, karena kan kita nggak tahu, meskipun kemarin ada gonjang-ganjing katanya ternyata aqua itu yang khususnya di wilayah Jawa Tengah ya, itu bukan dari air pegunungan, ternyata hanya dari air sumur. Ya, itu katanya air sumur. Sehingga kan ini kan ya memang karena apa ya? Karena dia sebagai leader. Itu tadi saya katakan satisfaction mandate. Orang yang ada di pikiran kalau kita beli air kemasan pasti aqua, apapun pasti aqua. Sehingga banyak para pengusaha yang nakal ya. Bagaimana cara agar aqua ini jatuh? Akhirnya banyak berbagai macam isu. Bahkan tahun 2019 kalau nggak salah, itu Indomie pun juga ada isunya. Indomie itu mengandung lilin. Oh iya, masih itu mengandung lilin. Kalau nggak percaya coba dibakar. Namanya semua barang kering kalau dibakar ya pasti kebakar. Akhirnya apa? Berbondong-bondong kalau mau masak Indomie, dimasak dulu, begitu mendidih airnya dibuang. Kemudian ganti air. Nah, ganti air baru. Memang air baru atau air dingin itu enggak apa-apa. Sebenarnya ada dinginnya enggak masalah. Karena kan itu kan sudah kan karena kandungan untuk bisa dikatakan zat pengawet ya. Mungkin ada melekat di situ. Jadi orang kan takutnya kandungan pengawetnya ya kotor, akhirnya mereka buang. Tapi tanpa mereka buang itu tidak masalah sebetulnya. Nah ini makanya kita kan harus jeli, harus pandai ya sebagai calon konsumer, atau bahkan nanti kalau kalian mau jadi seorang pengusaha, minimal kalian bisa memahami bagaimana cara pasar itu untuk kita bisa naik, kita bisa stagnan, kita jangan sampai turun. Kalau seandainya turun kita harus bagaimana cara menginovasi, karena apa? Lingkup pasar itu sangat kejam sehingga persaingan akan sangat tinggi sekali. Perguruan tinggi di Jawa Tengah, khususnya di Semarang, tahun 70-an, tahun 80-an tidak sebanyak saat ini. Sekarang bahkan katakan ruko kecil aja bisa dikatakan di situ ada perguruan tinggi. Orang menyewa didirikan sebagai perguruan tinggi di ruko yang sangat kecil. Karena apa? Karena sistem perguruannya kan bisa dengan cara hibrid. Meskipun mereka pada saat mendirikan di ruko kecil itu mereka bisa masuk, ruko kan tingkat ya.
Giliran yang masuk pagi berapa mahasiswa, berapa kelas, nanti siang berapa kelas, sore berapa kelas, sampai malam. Bahkan saya dulu kalau kuliah sampai pulang tuh malam, jam 10 malam baru sampai rumah. Karena apa? Karena itu tadi persaingan perkuliahan gitu kan. Nah ini sekarang pun juga semacam itu, kita sudah santai, bahkan kita di rumah pun tidak masalah. Karena apa? Sistem hibrid tadi. Jadi ini yang saya histori-histori semacam ini yang nanti menjadikan salah satu bentuk kita dikenal. Stekom itu dulu saya tahunya, saya masuk kan juga baru tahun kemarin ya, tahun 2024 saya masuk ke Stekom. Setahu saya dulu Stekom itu apa? Tempat belajar komputer, lembaga pendidikan komputer. Memang ya itu dulunya Stekom itu lembaga pendidikan komputer. Menyewa ruko kecil sekali. Belum, di sini belum ada, dulu masih di jalan apa ya? Enggak di sini. Bukan, Majapahit kan sini. Dulu bukan di sini, jadi masih di ruko, entah di MTH entah di mana gitu, saya lupa. Ruko sing warnanya kuning itu tuh. Iya. Oh iya, itu tuh Open Citarum itu loh. Iya, jadi masih sewakan. Nah, makanya itu. Jadi masih berupa ruko gitu kan. Nah, begitu masyarakat mengenal, ya kan itu tadi brandingnya murah, cepat kuliahnya, nanti langsung dapat kerja. Nah, sangat menyenangkan. Nah, ini akhirnya banyak yang masuk, bahkan orang-orang yang mungkin dari perguruan tinggi lain di luar kota sampai rela keluar dari sana pindah ke Stekom karena tawarannya sangat menarik sekali. Akhirnya apa? Stekom jadi besar, bahkan punya cabang di mana-mana. Ada Semarang ada 2, Stekom Majapahit dan Siliwangi. Di Kendal juga ada 2. Nah, Peleri, Kendal. Kemudian ada di Ungaran, ada di Ambarawa, ada di Kartasura, banyak sekali. Nah ini akhirnya itu yang branding corporate branding itu yang membantu Stekom akhirnya dikenal oleh masyarakat. Nah ini makanya kita sebagai seorang calon pebisnis ya, kalau misalnya nanti kalian mau berbisnis, ingat-ingat hal macam itu. Kita harus minimal nama yang singkat, yang menarik, yang mudah diingat. Orang kan nggak akan berpikir mie Indomie itu apa sih? Karena itu singkatan dari Indonesia, mie Indonesia sebenarnya kan gitu. Jadi disingkat Indomie, terkenal. Dan personal branding pengertiannya tadi, strategi untuk membentuk citra diri sendiri sehingga masyarakat atau orang lain dapat menilai diri dari prestasi dan pencapaian yang dimiliki. Bisa dibilang merupakan kesempatan kita untuk menampilkan keunikan serta ciri khas kita. Jadi makanya kalau kita udah personal branding, tampilkan ciri khas kita. Awalnya mungkin kita ditertawakan oleh orang, tapi kalau kita tekun, akhirnya akan dikenal oleh masyarakat dengan demikian pesatnya, bahkan orang akan langsung percaya ini loh yang paling enak, ini loh yang paling nyaman kalau kita mau kuliah, kalau kita mau melakukan aktivitas, kalau kita mau bekerja, kalau kita mau berusaha dan lain sebagainya. Nah, ini personal branding itu sangat penting sekali. Kemudian dalam menurut Harkosis Wiyanto Raharjo dalam buku The Master Book of Personal Branding, arti personal branding adalah cara seseorang mengambil kendali penilaian orang lain atas diri individu tersebut. Jadi pada dasarnya siapapun membentuk branding, siapapun itu akan membutuhkan branding, baik itu pengusaha, peneliti, programmer, penulis, influencer, bahkan mahasiswa sekalipun. Mahasiswa itu juga butuh branding. Kalian tidak akan dikenal oleh dosen kalau kalian tidak menonjol. Karena apa? Karena dari sekian banyak mahasiswa yang ada, ya ini dikit, makanya saya paham, bisa mengenal satu-satu. Kalau saya dulu kuliah, teman saya itu dalam satu kelas ada 100 mahasiswa. Kuliah kayak gedung bioskop, jadi paling belakang itu duduknya paling atas. Saya swasta di USM. Paling depan duduknya di depan sendiri, depan dosen. Dosen di depan kalau ngajar pakai mic. Karena mahasiswa 100 mahasiswa, suaranya berdengung. Dosen ngomong tidak ada yang mendengar kecuali yang di depan.
akhirnya pakai mic. Nah, karena saya pengen dikenal, saya duduknya paling depan sendiri, depan meja dosen. Belakang saya masih ada kosong beberapa baris, baru belakangnya saya duduk depan sendiri. Saya paling aktif di depan dosen. Akhirnya dari situlah begitu semester 3 saya bisa jadi sebagai asisten dosen. Ya karena apa? Karena saya berusaha branding, mempromosikan diri saya sendiri. Loh, saya bisa. Karena apa? Tiap semester saya IP saya itu hampir 4. Dulu 4 tidak ada karena jarang orang yang memberi nilai 4. Dulu nilai E masih berlaku, nilai F itu masih berlaku. F itu berarti mati, tidak lulus sama sekali, harus mengulang. Ini makanya itu saya membrandingkan diri saya sendiri. Akhirnya banyak dosen yang tertarik dengan saya. Saya mau jadi asisten dosen banyak mata kuliah. Ada manajemen operasional, ada statistik, ada manajemen pemasaran, ada manajemen sumber daya manusia, ada kewirausahaan. 5 mata kuliah yang saya jadi asisten dosen. Dosennya itu aja atau berbeda. Nah, ini berarti kan mahasiswa kan perlu juga melakukan branding kan, biar dikenal. Ayo tawarkan diri kita sendiri. Agar dosen mengenal, bukan mengenal karena mungkin sesuatu ya, tidak. Nah, jangan karena nakal, jangan karena mungkin yang menyimpang. Kenalkan branding kita tentang keahlian kita, tentang kemampuan kita. Disitulah yang nanti akhirnya membantu kita mudah untuk mendapatkan pekerjaan di selanjutnya. Sayangnya saya begitu lulus tidak boleh kerja sama suami saya. Meskipun saya melanjutkan S2 pun saya tidak boleh kerja. S2. Nah, dan pentingnya personal branding, yaitu action seseorang dalam kehidupan sehari-hari, dalam dunia profesional. Personal branding itu menentukan posisi seseorang di tempat kerja, seberapa berpengaruh suaranya untuk didengar, dan masih banyak lagi. Sehingga penting personal branding itu membuat eksistensi seseorang disadari atau tidak. Nah, kalau kita sudah bisa menawarkan diri kita sendiri, pasti orang akan bisa menyadari. Bahkan kita tidak muncul saja, orang akan mengatakan siapa tahu, oh si itu loh si A, oh itu loh si B. Kalau kalian butuh apa, kok laptop saya rusak ya, hubungin saja si A, dia bisa. Nah, itulah kenapa kita membrandingkan kemampuan kita tadi. Kemudian tujuan dari personal branding yaitu memikat serta meningkatkan kepercayaan orang lain terhadap diri individu tersebut. Selain itu beberapa alasan juga menjelaskan betapa pentingnya personal branding itu dibangun. Yang pertama itu pengembangan kepercayaan. Biar kita punya rasa percaya diri, PD itu penting. Kalian kalau belajar manajemen sumber daya manusia ada tahapannya kan? Kita dari tahapan yang paling awal apa sampai self confidence. Kita bisa menawarkan diri kita sendiri. Membangun kredibilitas. Kalau kita sudah kepercayaan kita sudah diakui oleh orang lain, otomatis kredibilitas, kredibel sekali kita. Orang tidak akan segan untuk menawarkan, itu loh hubungi si A, itu loh hubungi si B. Silahkan masuk ke perguruan tinggi ini, karena itu kredibel sekali. Membangun rasa percaya diri, jelas kita akan pede, kita tidak akan jalan, tidak akan nunduk, kita akan menatap ke depan. Bahkan kita di depan pun kita akan santai. Kalian sekarang enak, nanti pada saat ujian skripsi mungkin virtual ya. Zaman saya dulu ujian skripsi depan dosen ada 5 orang, di depan saya harus mempresentasikan. Nah, kalau dosennya killer, kita kan waduh. Pembimbing kan 2, dosen pengujinya ada 3, berarti kan 5 orang. Di situ semua berusaha mengulik kekurangan kita. Kalau kita tidak, rasa percaya diri kita tidak ada, sudah diam aja di situ, bahkan kita udah belajar semalam suntuk, sampai di situ blank, tidak akan keluar satu pun kata. Nah, ini berarti perlu kita melakukan itu tadi, branding, memperluas koneksi. Nah, kalau kita udah ini koneksi kita gampang, kemanapun kita akan mudah.
Nah, ada informasi, ada orang yang membutuhkan kita, apapun akan dicari dan menunjukkan diri sendiri apa adanya. Tapi ya jangan terus sombong gitu ya, kalau kita udah merasa wah kita terkenal langsung kita langsung sombong, tidak, karena itu nanti juga akan menjatuhkan kita sendiri. Jadi kita meskipun terkenal, kita mampu dan sebagainya, kita harus tetap low profile, karena orang tidak akan melihat kemampuan kita dari kesombongan kita, dari kemampuan kita. Kemudian how to make personal branding. Di situ ada your value, your mission, value contents, teknologi, your vision, visual. Jadi kalau kita mau melakukan personal branding, ya kita harus tahu berapa nilai kita itu seperti apa, berapa nilai kita, seperti apa misi kita. Kemudian bagaimana nilai dari tawaran kita, kan melalui konten ya, konten kita berusaha mengiklankan diri kita lewat konten-konten yang sangat berseliweran banyak sekali, bahkan konten-konten yang tidak bermutu pun banyak juga di situ. Yang penting apa? Kita viral duluan. Perkara nanti setelah itu hilang, yang penting sudah viral duluan. Tapi kalau kita mau membangun image, buat konten-konten yang sangat menarik, yang nanti isinya semacam kita bercerita, karena konten itu kan jadi kan kita bercerita kan, menceritakan tentang kita, tentang usaha kita, tentang diri kita, tentang apa yang kita jalani. Nah kalau itu berseri apa dulu, orang akan penasaran apa sih selanjutnya apa. Makanya dulu kalau sebelum ada semacam ini, dulu kan iklan di televisi itu kan selalu berseri kan, apa dulu, begitu kan, oh ternyata yang iklan ini, mereka menunjukkan, mengiklankan produk mereka yang terbaru. Nah ada skenario nya yang menggiring masyarakat untuk mereka paham apa yang di-brandingkan oleh seseorang. Dan cara membangun personal branding yang baik, cari tahu siapa diri Anda. Yaitu kita harus tahu apa kelebihan, ya, keunikan, kemudian juga kekurangannya pun juga kita harus tahu. Dan buat daftar pertanyaan, yaitu bidang apa saja yang kita sukai, apa motivasi kita, kemudian apa yang orang lain puji tentang kita. Kemudian proyek apa yang berulang-ulang membutuhkan bantuan kita, peran apa yang sekiranya menguras energi kita, kemudian proyek mana yang memerlukan waktu berjam-jam tanpa kita merasa lelah. Karena kita merasa lelah loh, kalian saya yakin kalau misalnya kalian kuliah, dosennya yang mungkin monoton, 10 menit itu serasa 1 jam. Tetapi kalau dosennya menyenangkan, 2 jam serasa 10 menit. Nah itu yang perlu kita gali. Jadi harus kita bagaimana kita bisa membuat suasana nyaman, kita saling interaktif gitu. Dan tentukan tujuan yang jelas. Jadi menentukan tujuan yang jelas dengan cara membangun citra diri berikutnya. Setelah berhasil menemukan kelebihan, keunikan, kita perlu menentukan tujuan yang hendak kita capai. Seperti apa sih yang kita ingin dilihat orang? Kemudian sebagai seorang yang dapat dipercaya dalam segala hal, atau sebagai seorang yang expert dalam bidang kita atau yang lainnya. Jadi kita boleh sih, makanya kalau ada istilah titel, kemarin ada slogan yang dibuat lelucon, titel MM itu mantuk dong. Lebih baik seperti saya, titelnya apa? MSI, Master Segala Ilmu, karena tahu semua ilmu. Nah, kita boleh sedikit sombong, ini loh saya tahu segala ilmu. Ya, karena bisa, tidak masalah. Tapi itu tadi, makanya kita harus tahu minimal ya, apakah kita mau menguasai semua ilmu atau kita ekspor terhadap kemampuan kita sendiri. Jangan malu, misalnya kita itu punya hobi yang suka utak-atik elektronik atau utak-atik kendaraan, sepeda motor minimal. Nanti orang mengatakan alah, jatuhnya nanti jadi bengkel. Bengkel kalau nanti kita bisa mengembangkan kan jadi besar. Nah, itu makanya jangan minder dengan ini. Kita kan punya keunikan, punya keahlian, punya hal yang nanti bisa kita kembangkan ke berikutnya. Jangan pesimis yang paling utama. Nah, sehingga kita bisa menentukan strategi tepat untuk membentuk persepsi masyarakat tentang diri kita. Kemudian cara membangun personal branding yang lainnya juga jaga konsistensi.
konsisten. Karena apa? Kita ingin orang lain mengenal kita sebagai pribadi yang unik, maka bisa diwujudkan. Kita perlu membangun kepercayaan publik dengan cara bersikap konsisten menunjukkan citra diri kita sendiri tadi. Syukur-syukur ada beberapa inovasi yang menjadikan kita lebih dikenal oleh masyarakat. Buat konten yang sesuai dengan diri kita, konten yang nyaman, jangan yang membuat kita sendiri aja yang mau melakukan risih bagaimana orang yang melihat. Nah, konten itu harus gitu. Kita kalau membuat konten kita enjoy menjalaninya, akhirnya hasilnya bagus. Tapi kalau kita sendiri membuat video konten kita sendiri sih, kita malu, hasilnya tidak akan maksimal. Nah, ini makanya konten harus disesuaikan dengan diri kita. Tunjukkan kreativitas atau kemampuan melalui media sosial seperti public speaking, mendesain dan lain sebagainya. Public speaking penting bagi kita. Apalagi sebagai mahasiswa yang nanti ya mau menghadapi ujian skripsi, kita butuh bisa menjawab, membalas apa yang dikemukakan oleh dosen pengujinya, agar nanti pada saat kita ujian skripsi tidak gagu, tidak bisa menjawab, atau bahkan nanti kalau seandainya kita mau melamar pekerjaan, kita bisa menjawab setiap kali ada wawancara kerja. Dan setelah itu, agar personal branding kita itu dikenal masyarakat, memperluas relasi atau networking itu merupakan bagian dari cara membangun branding yang penting. Kalau kita punya relasi yang banyak, otomatis kita santai. Bahkan tanpa kita berpromosi pun, orang akan datang ke kita untuk meminta produk kita. Mereka akan datang sendiri, bahkan banyak yang menghubungi kita. Nah, selain itu ini social branding itu ada banyak macam ya. Saya ada YouTube, ada Twitter, ada Facebook, ada LinkedIn, ada Hooptext, ada Squiddo, ada Flick. Banyak sekali ya, bisa di dunia medsos yang kita bisa banyak kita gunakan untuk agar produk yang kita tawarkan itu benar-benar mengena ke masyarakat. Dan social media branding di sini ada perceived, interaktif, credibility, corporate brand reputation, dan ada pre-exposure, word of mouth, positive tone, neutral tone, negative tone. Itu nanti saya masuknya. Jadi kalau perceived, interaktif, bagaimana cara kita berinteraksi itu artinya kredibilitas. Tujuannya apa? Membangun reputasi brand kita. Dan dari pre-exposure juga sama, dari mulut, dari kita omongan kita, mulai dari kita berbicara secara positif, suaranya itu yang positif, kemudian kita juga netral, kemudian tidak negatif, dalam artian kita harus benar-benar menjaga keseimbangan gitu ya. Itu jadi juga nanti mengarah ke kredibilitas. Tujuannya ke corporate reputasi perusahaan atau reputasi diri kita. Dan embeddedness, kemudian word of mouth. Jadi ini benar-benar kata yang keluar dari mulut kita itu nanti yang menjadikan kita itu dikenal oleh orang. Makanya kadang-kadang ada istilah apa ya, ada pepatah yang mengatakan mulutmu harimaumu. Nah, kalau kita ngomong yang mungkin tidak sesuai, kemudian kita ngomongnya ini, ya itu akhirnya nanti memakan kita. Tapi kalau kita sesuai dengan apa yang kita inginkan, ya meskipun mulut harimau, toh imbasnya kita positif, bukan yang negatif. Nah ini ya, makanya ayo kita bangun diri kita agar benar-benar dikenal oleh masyarakat dengan baik. Kemudian selain personal branding tadi, nah selain kita membangun branding, kita membangun komunitas dan komunitas virtual. Apa sih komunitas? Komunitas atau masyarakat yaitu sebuah kata yang digunakan sejak pertengahan abad ke-15 dan berasal dari kata Latin yaitu commun atau komunis, yang berarti apa? Bersama-sama, kesamaan, kelompok orang yang berkomitmen untuk tugas umum yang bersama. Nah, kelompok organisme atau orang dan lain sebagainya yang hidup dan saling berinteraksi di dalam daerah tertentu. Ini kalau saya komunitas dari KBBI. Nah, definisi komunitas yaitu terbentuk dari sekelompok orang saling berinteraksi secara sosial di antar anggota kelompok,
berdasarkan adanya kesamaan kebutuhan atau tujuan dalam diri mereka atau di antara anggota kelompok lain, adanya wilayah-wilayah individu yang terbuka untuk anggota kelompok lain, misalnya waktu. Terbentuk dari sekelompok orang, komunitas. Berarti sekelompok orang, minimal 2 orang atau lebih. Nah, ini bisa dikatakan organisasi. Kalau kalian belajar perilaku organisasi, pasti akan mengatakan apa sih itu organisasi? Organisasi adalah perkumpulan 2, ya kan? 2 atau beberapa orang. Jadi minimal 2 orang. Itu bisa dikatakan organisasi. Kalau 1 orang tidak. Nah, tadi dikatakan individu. Nah, itulah mereka saling berinteraksi secara sosial. Apa yang mereka sampaikan sesuai dengan keinginan mereka. Kemudian kesamaan, makanya kan banyak kan komunitas itu kalau di kita kan banyak ya, misalnya orang yang anime itu komunitas. Nah, kemudian kelompok orang yang menyukai misalnya skuter. Nah, mereka kadang-kadang berkeliling sampai wah mengerikan sekali di jalan-jalan yang kadang-kadang nggak tahu aturan. Itu kelompok, itu komunitas juga. Komunitas ya, geng motor. Dan ibu-ibu yang membentuk sosialita apalah, itu komunitas. Senam, arisan, pokoknya sosialita menurut versi mereka sendiri. Nah, itulah yang dikatakan komunitas. Jadi komunitas itu berarti sekelompok orang, lebih dari 2 orang. Kemudian tipe komunitas itu berbasis geografis, berkisar dari pinggiran lingkungan lokal, kota, desa, atau bahkan daerah, bangsa, atau bahkan planet secara keseluruhan itu mengacu pada lokasi komunitas. Nah, komunitas kan kita sekarang kalau dulu mungkin orang tidak akan mengenal komunitas kalau di wilayah di pedesaan ya. Sekarang pedesaan itu juga sudah ada komunitas-komunitas mereka. Jadi sekarang tidak mengenal komunitas itu adanya di kota, tidak. Di desa pun sudah ada. Bahkan berkembang lebih pesat di pedesaan. Karena apa? Mereka sesuai dengan yang mereka tawarkan itu tadi. Kalau di kota kan sesuai dengan passion. Nggak banyak pilihan. Iya, nggak ada banyak pilihan. Mereka pokoknya sesuai passion mereka sendiri aja. Saya pengennya seperti ini. Tapi kalau di desa banyak sekali komunitas-komunitas sesuai dengan apa yang mereka. Akhirnya nanti apa? Membangun sesuatu yang bisa menawarkan tentang wilayah mereka. Sehingga banyak sekarang tempat-tempat wisata di daerah-daerah yang terkenal karena apa? Karena terbentuk semua dari komunitas itu tadi. Dan komunitas berbasis budaya, yaitu berasal dari kelompok lokal, subudaya, kelompok etnis, agama peradaban, multikultural, pluralistik, atau budaya masyarakat global. Dan mereka itu dapat dimasukkan sebagai komunitas berdasarkan kebutuhan atau identitas, sebagai penyandang difabel atau orang yang berusia lemah atau apa. Nah, kalau budaya banyak yang apalagi kalau ibu-ibu kelompok pengajian, ibu-ibu kelompok tadi senam. Nah, ini kan budaya mereka sesuaikan. Dan komunitas yang terorganisasi yaitu berkisar dari jaringan keluarga atau kerabatan informal. Asosiasi dimasukkan sebagai lebih formal, struktur pengambilan keputusan politik, usaha ekonomi atau asosiasi profesional di skala kecil, nasional atau bahkan juga internasional. Nah, kalau sudah komunitas yang terorganisasi, ya kita bisa mengenalkan tadi ya. Makanya kan kalau kita sudah mempunyai komunitas nih, biasanya orang mendirikan kafe, orang mendirikan usaha itu bermula dari sekumpulan, mereka ngobrol dengan teman, ngobrol dengan sahabat, kemudian mereka mencetuskan saya punya ide semacam ini. Oh, tapi kok saya nggak punya modal, temannya ngomong saya punya modal, ayo kita gabung, kita bentuk suatu usaha. Nah, ini yang dikatakan komunitas yang terorganisasi. Sehingga begitu nanti sudah terbentuk, akhirnya jadilah sesuatu yang menghasilkan. Kemudian perjalanan komunitas dari tahun 1987. 87 kalian belum lahir, saya sudah lulus SMA. Pseudo community, yaitu tahap awal ketika orang pertama kali datang bersama-sama. Ini merupakan tahap di mana orang mencoba untuk bersikap baik, kemudian mempresentasikan apa yang mereka rasakan adalah karakteristik mereka yang paling kepribadian dan ramah. Ini yang dikatakan pseudo community. Kemudian chaos itu ketika orang bergerak melampaui inauthenticity atau bayangan, dan pseudo komunitas dan
merasa cukup aman untuk menyajikan bayangan diri mereka. Tahap ini menempatkan tuntutan besar pada fasilitator untuk kepemimpinan dan organisasi yang lebih besar, namun percaya bahwa organisasi itu bukan komunitas dan tekanan itu harus dilawan. Nah, kalau misalnya kondisi chaos ya, kalau chaos kan biasanya kan kondisi yang kita itu stagnan, tidak ada kegiatan apapun, kayak seakan-akan mati. Nah, kita membentuk suatu komunitas di situ. Kalau ada memimpin, akhirnya nanti bisa berjalan dengan baik. Dan emptiness itu bergerak untuk memperbaiki, menyembuhkan, kemudian mengkonversi dari tahapan kekacauan. Ketika semua orang itu menjadi mampu mengakui keterlukaan untuk mereka sendiri dan kehancuran dan umum bagi kita semua sebagai manusia, keluar dari kekosongan. Itu pasti akan datang ya. Kalau kita kadang-kadang ya kita duduk banyak orang saja, kita duduk di dalam suatu lingkungan, seakan-akan kita tuh merasa sepi, seakan-akan merasa sendirian. Itu dikatakan dengan emptiness, kekosongan. Seakan-akan nggak punya arah, nggak punya tujuan, nggak punya apa. Padahal di situ lingkungan kita ramai sekali. Ya, karena apa? Karena mungkin kita tadi berpikir apa, memikirkan apa. Nah, merasa sendiri. Komunitas sejati itu proses penghormatan yang mendalam dan besar untuk mendengarkan kebutuhan orang lain di komunitas. Nah, tahapnya yaitu tahap ini percaya hanya dapat digambarkan sebagai kemuliaan. Jadi kalau kita udah benar-benar sejati itu ya bisa apapun harus seia sekata. Jadi mereka bisa benar-benar sejiwa, gitu ya, sejiwa sesuai dengan apa yang mereka inginkan di awal. Dan kualitas hubungan yang ada dalam komunitas itu kan apa? Timbul toleransi, timbal balik, saling percaya. Toleransi pasti. Kalau kita sudah dalam satu kelompok, pasti akan ada toleransi. Satu kelas aja lah, satu kelas itu kok bisa dibentuk siapa komtingnya. Nah, begitu udah ada komting, nanti misalnya kelas itu tiba-tiba dosen tidak ada, pasti komting akan berusaha cari dosennya. Kenapa kok kosong? Ada apa? Kemudian kalau ada temannya yang mungkin sakit atau mungkin ada yang tidak, ada toleransi kan? Nanti dosen mengatakan, loh kenapa sih Yudhistira nggak ada? Ada yang mengatakan baru sakit bu, ada yang mengatakan izin bu, ada keperluan keluarga. Itu dikatakan toleransi. Nah, kalau kita sudah membentuk komunitas, toleransi akan terbentuk. Timbal balik, yaitu hubungan timbal balik umum. Aku akan melakukan ini untuk Anda. Itu tadi karena ada toleransi, akhirnya semua melakukan ini untuk satu kelas. Bahkan kalau saya dulu ya kadang-kadang gini, kalau sudah terlanjur menjadi teman, saya sahabat, kuliah tidak hadir. Kalau dulu kan lisensi kan manual, tidak hadir kita tanda tangankan, minimal kita hafal tanda tangan sahabat kita. Karena kan dosen tidak akan tahu statusan kan mahasiswanya, sehingga kita tanda tangankan teman kita. Dosen tidak akan apa siapa yang tidak hadir, siapa yang hadir tidak akan apa. Nah kalau kayak gini begitu tidak hadir, nah kok ini tidak hadir, akan kelihatan. Dan saling percaya, harapan yakin bahwa orang-orang, lembaga dan hal yang bertindak dengan cara yang konsisten, jujur dan tepat, atau lebih tepatnya kepercayaan, reliabilitas itu sangat penting jika komunitas ingin berkembang. Kalau kita ingin berkembang berarti saling percaya. Kalau dalam satu komunitas saja sudah tidak ada kepercayaan, bubar. Kalau kita membentuk, ini misalnya satu kelas nih, yuk kita bentuk komunitas, yuk kita bikin apa? Misalnya jualan online. Nanti yang pegang bagian produksi siapa? A. Yang pegang bagian promosi siapa? B. Yang bagian uang siapa? C. Ada tugasnya masing-masing. Tetapi tiba-tiba suatu saat tersendat, langsung mencurigai si C, bagian keuangan. Wah, keuangannya kok tersendat ya? Jangan-jangan. Nah, karena tidak percaya akhirnya apa? Hancur. Padahal belum tentu karena perbuatan si C. Mungkin juga karena memang kondisi ekonomi tidak stabil, kondisi di pasar tidak memungkinkan untuk kita menjual produk. Nah ini yang harus kita bangun, saling percaya itu penting sekali agar kita nyaman untuk kedepannya. Kemudian komunitas
online atau virtual. Merupakan komunitas yang disatukan oleh kesamaan pekerjaan, hobi, atau faktor penyatu lainnya, di mana media integrasi dan komunikasi menggunakan internet. Nah, karena sekarang kita sudah di dunia digital, tadi sistem informasi bisnis, jadi kan sudah bergabung dengan sistem informasi dunia digital. Sekarang kita melakukannya dengan apa? Komunikasi dengan cara digital. Saat ini pun kuliah meskipun dikatakan offline, ini saya masih mending, tiap hari ada, tiap kali saya masuk ke kelas ada mahasiswanya. Saya sering setiap kali masuk, tidak ada mahasiswa sama sekali, sampai 1 semester full. Karena apa? Di situ dikatakan, sistemnya kan hybrid, offline, bebas. Saya bisa dari rumah, saya bisa dari manapun. Karena selain saya, apalagi kalau saya punya media, saya bisa Zoom, menggunakan Zoom. Saya bisa, kalau saya Zoom, saya tidak kuat dengan kuotanya, saya bisa lihat dari YouTube, kan ada rekaman YouTube-nya. Nah ini makanya komunitas online sekarang bebas, dari pekerjaan, hobi, bisa menyatukan kita melakukan komunitas. Bahkan kayak gini ya, misalnya ini kebetulan saya punya hobi dengan kalian, suka traveling, dengan misalnya menggunakan transportasi, misalnya kita penyuka itu tadi Vespa atau mungkin Scoopy atau mungkin apa, kan ada sekarang banyak orang yang membentuk komunitas NMAX dan lain sebagainya. Kita sama-sama kita masuk satu komunitas, meskipun nih katakanlah saya dosen, kalian mahasiswa, tapi kalau udah masuk komunitas kita bukan dosen dan mahasiswa, kita teman di situ, setara. Akhirnya apa? Karena punya hobi yang sama. Akhirnya nanti kita saling mengisi dari hobi yang sama itu tadi. Ini dikatakan komunitas secara online. Kemudian di komunitas online itu juga mengandalkan pertemanan, tidak mengandalkan pertemanan secara fisik, tetapi memang kadang-kadang perlu, gitu kan. Nah, kayak ini tadi kita kuliah hibrid, berarti kan kadang-kadang kalian datang ke kampus. Kalau kalian punya kepentingan, kalian tidak datang ke kampus, tidak masalah. Yang penting apa? Presensi tetap ada. Dan model komunitas online itu konten, ada artikel, informasi, berita tentang topik yang menarik bagi sekelompok orang. Kemudian forum atau newsgroup dan email. Itu anggota komunitas bisa berkomunikasi dan dalam mode yang tertunda, kalau misalnya kalau newsgroup ya, kalau email juga. Dan chat, instant messaging itu di sini anggota masyarakat yang berkomunikasi dengan lebih segera. Kalau kita langsung chat langsung kan, gitu terkirim, kita langsung penasaran, kita buka, oh ya ada informasi apa. Di situ ada mailing list, ada grup berita, ada bincang-bincang atau chatting, ada jejaring sosial, kemudian ada forum yang berbasis web, ada papan buletin, jurnal berbasis web atau blog. Kemarin kita sudah sempat singgung blog ya. Kemudian permainan, video, foto atau seni gambar, wiki, dan bookmark, film, jual beli dan lain sebagainya. Jadi komunitas online itu sekarang banyak sekali, kita tinggal pilih kita nyamannya masuk komunitas yang seperti apa. Jejaring sosial banyak, mau Telegram, Instagram, Line, Twitter, Telegram, Facebook, semua kita bisa masuk ke situ sesuai dengan keinginan kita. Atau kita masuk semuanya, tapi di situ hanya sebagai pengamat. Jadi banyak orang yang mungkin bercerita apa, kita di situ mengamati. Banyak kan yang semacam itu, kita masuk ke satu komunitas tapi kita hanya diam, duduk manis. Ini yang dikatakan dengan komunitas, model komunitas online. Siklus keanggotaannya peripheral atau local, yaitu mengamati masyarakat dan melihat konten, tidak menambah isi masyarakat atau diskusi. Jadi kita cuma mengamati saja, kita melihat saja. Kemudian inbound atau novice, yaitu mulai melibatkan diri dalam komunitas, mulai untuk menyediakan konten, kemudian berinteraksi dengan beberapa diskusi, berkomentar, posting dan lain sebagainya. Nah, kalau kita masuk ke komunitas sebagai orang yang pasif, itu dikatakan sebagai peripheral. Di situ kita hanya melihat, mengamati dan lain sebagainya. Tapi kalau kita sudah mulai berdiskusi, mulai kita membuat konten dan lain sebagainya, dikatakan inbound atau novice. Insider atau reguler, yaitu
secara konsisten menambah konten dan melakukan diskusi komunitas, berinteraksi dengan pengguna lain secara teratur dan juga posting. Ini kita sudah intens sekali, kita sudah mulai kalau misalnya ternyata postingan kita kurang bagus, nanti kita bahas di situ kekurangannya apa, kelebihannya apa dan sebagainya. Ya, untuk solusi untuk sudah kita testing tadi. Dan boundary, ini di sini leader ya, ini leader. Itu diakui sebagai peserta veteran, yaitu menghubungkan partisipan dengan membuat ide-ide konsep. Partisipan itu mengakui pertimbangan pendapat mereka dan sering mengkoreksi pengguna yang dianggap tidak pantas. Kalau boundary tidak ada batasannya. Nah, kadang-kadang ini dikatakan yang orang yang sudah punya pengalaman tinggi, sehingga dikatakan leader tadi. Dan outbound atau elder, yaitu meninggalkan komunitas untuk berbagai alasan, minat berubah. Kemudian juga mereka berharap yang mungkin tidak mereka setuju, kadang-kadang dalam komunitas gesekan-gesekan itu juga ada. Kita tidak sependapat, akhirnya debat dan sebagainya. Nah kalau kita terbawa perasaan, emosi, akhirnya kita males. Apalagi begitu sudah debat rame, tidak ada ujung pangkalnya, komunitas nanti dicuekin atau kadang-kadang malah justru dibully. Akhirnya apa? Kita meninggalkan. Ini dikatakan outbound. Siklus keanggotanya. Kemudian keanggotaan komunitas, ada arsitek komunitas, ada manajer komunitas, ada anggota berbayar. Nah kalau anggota berbayar ini biasanya mereka benar-benar sudah masuk ke satu situs yang menawarkan sesuatu yang memang mereka butuh banget. Contohnya apa? Berbayar itu situs kencan secara online. Nah, itu kita ada kan yang berbayar kan situs-situs semacam itu. Kita mungkin pertama kali soalnya nggak berbayar, begitu kita masuk ke situ, kita bisa berkomunikasi dengan orang atau kita bisa mau mencari, nah, iya, mencari orang yang mau berkomunikasi dengan kita secara langsung, harus nanti ternyata diarah digiring ke iya, makanya itu bergiring orang yang mungkin benar-benar intensif dengan kita, yang mungkin sesuai dengan kita, akhirnya berbeda gitu kan itu. Makanya digiringkan yang berbayar. Yang berbayar nanti kalau kita udah berbayar berarti itu sudah benar-benar lingkup yang khusus untuk mereka. Dan peserta inti ini juga dianggap sebagai anggota gratis yang paling sering mengunjungi, bahkan mereka mewakili mayoritas kontributor ke situs yang sangat penting untuk kemajuan situs. Nah ini kadang-kadang juga ada yang semacam itu. Dan lockers tadi, locker itu termasuk ada locker pasif, ada juga yang aktif. Dan dominator itu dikenal sebagai power user karena dia bisa mempengaruhi. Nah, itu kadang-kadang yang dikatakan leadernya itu tadi. Kita membentuk komunitas. Semula komunitasnya santai-santai aja, biasa aja, kumpulan yang kita merasa punya hobi yang sama. Tapi tiba-tiba ada orang yang memiliki power sesuatu, jadi dia sering memotivasi temennya, sering membrandingkan sesuatu. Berarti kan dia memiliki kekuatan kan? Nah karena dia memiliki kekuatan, akhirnya apa? Dia bisa dikatakan sebagai seorang yang mendominasi. Akhirnya apa? Ya udahlah dia sebagai ketua komunitasnya. Orang akan semacam itu karena dia benar-benar yang kadang mempunyai pikiran yang lebih maju dibanding yang lainnya atau mempunyai inovasi-inovasi tentang komunitasnya sehingga dijadikan sebagai leadernya. Dan linker itu orang-orang yang berpartisipasi di seluruh papan dalam berbagai diskusi dan mereka membantu untuk menciptakan koneksi yang mempengaruhi orang lain untuk berpartisipasi di komunitas. Nah kalau ini dia sudah masuk ke semua lini ya, linker itu jadi dia bukan khusus. Jadi meskipun dia sudah blok satu komunitas, tapi dia bisa menyusup ke yang lainnya apa yang mungkin nanti bisa memunculkan di situ. Makanya kadang-kadang ada yang satu komunitas itu bisa membentuk beberapa kelompok komunitas yang lain, grup yang lain. Dalam artian begini, satu sama mereka sama, tapi nama grupnya itu kadang-kadang berbeda. Ada memiliki 2 atau 3 grup atau bahkan mungkin lebih dari 4 grup. Tapi anggotanya itu sama-sama itu mungkin juga anggota yang misal anggota pertama misalnya grup yang awal misalnya mengenai grup personal branding misalnya gitu ya. Ya memang orangnya anggotanya personal branding semua. Tetapi tiba-tiba si dominator ini tadi memiliki ide yang lain. Saya mau ke personal selling. Dia membentuk grup personal selling, meskipun anggotanya juga yang personal branding tadi, tapi ada masukan orang baru,
anggota baru yang mungkin dia lebih paham tentang personal selling. Nah, inilah yang dikatakan dengan linker itu macam jadi dia bisa menyusup ke manapun. Kemudian untuk apa sih kita bergabung dengan komunitas? Yang pasti untuk bertukar informasi. Karena apa? Memperoleh dan bertukar informasi itu merupakan mengenai suatu topik itu bisa memperoleh hal-hal yang baru. Kalau kita tidak masuk komunitas, kita tidak akan ketinggalan zaman. Apalagi sekarang zamannya zaman yang benar-benar menggunakan teknologi informasi. Kita tidak masuk komunitas, kita kadang-kadang ketinggalan zaman. Dosen saja ya, dosen itu punya grup banyak. Ada grup info akademik, ada grup dosen, ada grup A, B, C, grup untuk belajar apa dan sebagainya, banyak. Kadang-kadang kita masuk grup itu ya sudah masuk saja. Nah kalau kita misalnya nih, saya ingin dapat informasi mengenai penelitian. Kalau saya tidak masuk ke grup penelitian, dapat informasinya dari mana? Nah, berarti kita harus banyak mengikuti masuk grup itu tadi. Tujuannya bertukar informasi, mendapatkan dukungan sosial, mendapat dan memberikan dukungan secara sosial. Selain kita mendapatkan dukungan sosial, kita juga bisa mendukung mereka. Pertemanan, mencari teman baru atau bahkan menemukan teman lama. Rekreasi, untuk refreshing juga bisa, untuk hiburan. Kalau kita udah mentok, istilah gitu ya, mentok dengan rutinitas, kita refreshing untuk komunitas itu. Karena apa? Di situ kita bisa bebas melakukan apapun. Persamaan ketertarikan menyukai dengan konsep atau topik komunitas. Dan alasan teknikal, fitur-fitur yang disediakan itu sangat menarik. Kalau kita sudah masuk ke komunitas, itu kadang-kadang ya kita yang semula tidak paham gimana sih caranya kita membuat konten. Sekarang konten aja ada sekolahnya, sekolah membuat konten. Kalau kita sudah masuk komunitas, ada orang yang paham bagaimana cara membuat konten, kita diajarin di situ. Bagaimana sih landing page itu, apa sih landing page? Kalau kita tidak masuk ke komunitas, kita tidak tahu landing page itu apa. Jadi inilah tujuannya kita bergabung ke dalam komunitas. Dan manfaat komunitas online itu adanya pertukaran informasi yang tidak mungkin didapat di kehidupan nyata. Nah, karena online ya, kadang-kadang kan kita kalau nyata itu kan lurus-lurus saja sudah selesai. Saya yakin kalian kalau selesai dari kampus pulang ke rumah atau pulang kosan, selesai sampai rumah sudah selesai, kalian tidur. Kalau enggak scroll HP, lihat-lihat apa, atau enggak nonton televisi. Kalau yang kerja langsung masuk ke tempat kerja, sudah selesai. Tapi dengan kita bergabung komunitas online, kita buka, ada informasi nanti dari teman. Ini loh, misalnya ini ada hearing nih, di sini ada membutuhkan karyawan lulusan S1 akuntansi, karyawan lulusan S1 bisnis, karyawan lulusan S1 manajemen dengan persyaratan A, B, C, D, E, F, fresh graduate dan gajinya sekian, nanti disediakan mes dan lain sebagainya. Itu komunikasi yang kita butuhkan kalau kita membentuk komunitas. Nah, memungkinkan terlibat berbagai kegiatan dari rumah seperti membayar tagihan, belanja, seperti kita sekarang belajar kan juga komunitas online kan, karena hibrid. Yang dari rumah berarti mengikuti. Dan menyediakan media untuk bisa memperoleh informasi dan respon yang cepat. Nah, kita butuh informasi Google. Kita butuh informasi, kok males ya mau berangkat ke kampus, lewat grup WhatsApp. Ada dosennya enggak ya? Yang jawab, nggak usah ke kampus saja, enggak ada dosennya. Udah, akhirnya kita di rumah saja. Nah, ini tujuannya seperti itu, ya lebih efisien. Dan secara ekonomi, komunitas online itu bisa sukses secara komersial dan juga menghasilkan uang. Sekarang banyak affiliator. Nah, kita hanya ngapain coba? Bikin konten. Kalau enggak, kita ada yang sudah disediakan, tawaran dari mereka disediakan, kita tinggal copy, ya kan? Kita copy, kita paste ke mana yang harus kita masukkan. Kan ya kan, melalui Facebook atau melalui Instagram atau melalui apa, tinggal kita paste di situ, kita tambahi kalimat apa saja, kita dapat uang.
Nah, itulah yang akhirnya secara ekonomis komunitas online itu membantu kita tanpa sadar mendapatkan uang. Ya, affiliate itu sangat ini banget, sangat membantu kita. Lumayan kan? Iya. Meskipun awal ada yang memberikan cuma 4.000 atau 1.000 lah. Nah, tergantung penjualan juga. Ada juga yang mereka memberikan patokan sekali kamu upload di Facebook atau apa ini seharga misalnya Rp1.000. Tapi berapa kali kamu uploadnya sehari? Itu termasuk endorse, tapi ada yang berupa affiliate. Itu ada semacam itu. Jadi silahkan di jam-jam yang mereka harus memposting di jam-jam apa ya istilahnya ya? Iya, yang prima sekali biar naik videonya kan itu misalnya jam 7 pagi sampai jam 8. Nah, jam 7 sampai jam 8. Dan jam kalau siang mungkin itu tadi jam 2 sampai jam 3. Jam 12 itu wayangnya orang istirahat. Jadi mereka jarang melihat karena mereka makan kan gitu kan makan. Tapi kalau udah mulai jam 1 jam 2 itu sampai jam 3 mereka sudah ini. Setelah itu apa malam jam 8 malam sampai jam berapa. Nah itu mereka begitu nanti banyak yang melihat apa yang kalian posting itu dibayar satu pelihat misalnya Rp1.000 kalikan berapa yang melihat. Nah itu seperti itu. Ada juga yang pokoknya dilihat mau ribuan orang yang melihat kamu saya bayar misalnya 10.000. Ada yang seperti itu juga. Juga tergantung kita bagaimana melakukan itu tadi. Oke, ada yang dikatakan endorse kan, ada yang dikatakan endorse, tapi ada juga dikatakan affiliate. Ya. Iya, betul. Memang awalnya kita bayar juga ya, ada yang bayar juga. Bayar pada saat kita mau memposting yang kita posting. Jadi gini, awalnya kita masuk komunitas, begitu kita posting kita dibayar misalnya sesuai dengan penjualannya tadi. Misalnya harganya 50.000, kemudian kita dibayar sebesar 50.000 tadi. Tapi untuk produk yang berikutnya, karena kita mungkin harganya mungkin lebih gitu kan, lebih. Berarti kita bayar agar nanti bisa kita posting lebih tinggi lagi. Itu ada yang semacam itu. Jadi kita bayar sesuai dengan barangnya, itu ada masuk. Nanti selanjutnya kita enak nyaman. Itu yang dikatakan awal pada saat mereka harus membayar. Nah, kekurangan dari komunitas online itu tidak ada review atau verifikasi terhadap informasi yang disajikan. Memang tidak ada reviewnya kan, yaitu mau benar mau salah yaitu. Dan sulit memilih sumber terpercaya dan filter ada pada pengguna. Memang kita sulit sumber yang terpercaya itu yang mana? Padahal ini ribut sendiri dalam komunitas. Nah, karena apa? Filter kan ada di kita. Kalau ada yang hoax, ya kalau kita punya antisipasi ya tidak bisa masuk ke kita, gitu kan? Kalau tidak punya ya berarti termasuk ke kita. Kemudian secara teori identitas dapat anonim, namun bisa juga melahirkan predator yang mencari korban, misal pencurian identitas, bujukan dan sebagainya. Memang kita kan identitas anonim ya di situ ya, kita kan tidak menyebutkan nama kita siapa. Tapi kadang-kadang di situ malah justru menimbulkan itu tadi pencurian, kemudian hal-hal yang bisa penipuan, kemudian bujukan yang agar kita itu tadi saya katakan awalnya kita dikasih gratis nih, tapi begitu nanti mereka karena kita terpancing kan, terpancing kayak kita saham aja lah, awalnya kita dengan 10.000 kita bisa mendapatkan 10 kali lipat, 10.000 jadi 100.000. Nah, nanti silahkan pasang lagi. Nah, begitu kita masuk pasang langsung dikuras punya kita. Nah, ini yang dikatakan apa? Akhirnya kita makanya kita perlu juga berpikir secara kreatif, berpikir secara logis. Kira-kira aman nggak dengan kita? Kalau kita sudah merasa nyaman, ya sudah selesai. Kita paling ya dari awal lagi saja kalau kita masih mau ikut gitu kan, dari awal lagi. Jangan semua ngikutin, karena kan biasa dikejar, ayo. Ini kamu tak kasih ini 10 kali lipat, 10.000 jadi 100.000, siapa yang nggak tertarik? Hanya dalam hitungan detik, second.
Padahal kita yang kerja sehari dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore belum tentu dapat 100.000, gitu kan? Kecuali yang mau kerja di lampu merah. Nah, itu lumayan itu. Sekarang satu orang misalnya kasih anggap aja Rp1.000. Enggak semua orang ngasih, tapi kan dia kan non-stop kerjanya. Dia bisa menentukan jam kerjanya, tidak ada batasannya. Mau dari jam 6 pagi, mau jam 7 pagi sampai sore. Satu orang 1.000 lah. Satu jam misalnya dia bisa mendapatkan orang 50 orang, sudah berapa? 50.000. Dia bisa menentukan jamnya. Sehari dari jam 7 pagi sampai jam 4 sore berapa jam? Kalau nyari dia benci kayak gampang itu banyak waktu itu semua orang dengan apa benci loh Bu. Makanya itu kan banyak orang yang ngomong, kalau orang kan termasuk gengsi juga kan. Nah, orang kan gengsi ada ya, orang yang enggak gengsi makanya sampai mukanya dicat silver, dicat apa, bahkan Pak ada yang kalau yang masih ada yang masih mereka merasa gengsi apa? Pakai topeng, pakai pakaian badut, itu karena mereka masih punya rasa malu. Nah, kalau yang enggak malu, mereka apa adanya, bahkan berani asal langsung ini saja. Nah, itu makanya itulah, termasuk angklung itu kan lumayan juga, 1.000 kalikan berapa orang, bahkan kadang ada yang ngasih 5.000, ada yang ngasih 10.000, kalikan sekian. Nah, lampu merah kan berapa kali ini, itulah yang makanya ini loh yang saya kadang seperti itulah yang perlu kita perlu kita garis bawahi. Minimal kalau kita yang namanya penipuan itu bukan hanya yang kita di luaran, bahkan kita di dalam komunitas pun kita juga kena tipuan pun ada. Itu tergantung dari kitanya. Ya, kita punya arah ke sana atau tidak. Maka secara teoritis karena kita tadi anonim tanpa nama kan. Misalnya ini kebetulan saya satu komunitas dengan Mbak Fani. Saya kan nggak kenal namanya Fani, apalagi kalau dia di dalam komunitas mungkin namanya bukan Fani kan. Saya pun juga bukan nama saya. Kalian tahu di Facebook, di WhatsApp saya kan namanya kan bukan Rini atau Saptarin Kusmaning, saya bukan kan. Di situ saya namanya kan Ipo Kusuma Yudhistira. Karena kan saya kan panggilannya kan Ipo. Iya, gitu. Ini kan orang kan nggak kenal, saya nggak kenal, mungkin bukan Fani. Ipo itu siapa? Wah, percaya saja lah. Tapi begitu nanti kalian saya tipu, kan baru mau cari tahu siapa. Begitu nanti mungkin akhirnya ketemu. Kalau saya nyari orang yang bisa mencari hacker ya, saya mencari saya ketemu. Loh, ternyata malah dosen saya sendiri menipu saya. Nah, akhirnya itu kan. Nah, ini makanya kan apa justru anonim kan. Nah, tergantung. Makanya itu semua itu tergantung dari keinginan dari kita sendiri mau menipu atau tidak. Kemudian langkah membangun komunitas virtual. Di situ ada attract new members, ada capture value, ada promote participation, ada build loyalty to group. Jadi kita benar-benar harus bagaimana dia attract new member, itu dari mulai marketing, attractive content, kemudian fee membership and wage. Jadi kan bagaimana kita membuat mempengaruhi seorang member baru, pengguna baru. Jadi bagaimana kita menawarkannya, memasarkannya, kemudian bagaimana kita membuat kontennya, bagaimana kita memberikan fee-nya, gajinya dan lain sebagainya. Promotion participation itu member kontennya, kemudian additional kontennya, invite exportnya, kita bagaimana menginvite. Kemudian kalau capture value di situ ada advertising, ada Treystone, kemudian ada Fish for premium service. Kemudian kalau build loyalty to group ada member to member, ada member the host, ada customized interaction. Jadi benar-benar kita harus bagaimana agar orang itu benar percaya kepada kita dan mereka percaya dalam satu komunitas. Kita harus bisa mempromosikan bagaimana dengan baik. Kemudian mengelola komunitas online. Pertama, tetapkan tujuannya dan bangun tempat berkumpul yang fleksibel dan dinamis. Siapkan profil anggota yang lengkap yang dapat terus diperbarui dan rencana untuk kalangan yang sesuai dengan target.
akan lebih baik bila kita diikuti oleh semua kalangan, bangun struktur organisasi yang tangguh, diskusikan tentang aturan secara bersama dan terapkan dengan disiplin, membuat acara offline secara berkala, temukan tradisi komunitas. Jadi kalau kita udah berkomunitas, ya minimal kita kopi darat ketemu minimal 1 bulan sekali untuk apa? Semakin menjalin itu tadi silaturahmi, bahkan termasuk itu tadi agar kita tahu oh ternyata Ipro Kusuma Yudhistira itu dosen saya sendiri, oh ternyata flamboyan itu Mbak Fani. Nah ini jadi bisa karena kan itu kan nama-nama inisial bukan nama-nama asli. Nah ini bagaimana kita bisa membangun mengelola komunitas online. Nah karakteristik komunitas online itu multikulturalisme dan heterogenitas, anonimitas, kemudian konektivitas tanpa batas. Multikulturalisme dan heterogenitas itu mencerminkan bahwa komunitas online terdiri dari individu dengan latar belakang budaya, usia, pendidikan, dan geografis yang berbeda, menciptakan lingkungan yang kaya dan perspektif. Nah ini tadi karena multikultural ya, yaitu tadi ada yang mahasiswa, ada dosen, ada pedagang, ada pengamen, ada siapapun, karena kan komunitas tidak menentukan pendidikan, usia, budaya, latar belakang apapun tidak dipermasalahkan di situ. Anonimitas yaitu kebebasan bagi pengguna untuk berinteraksi tanpa harus memperlihatkan identitas asli mereka, yang bisa memberikan ruang kebebasan ekspresi, tetapi juga bisa memicu perilaku negatif. Nah, karena anonim berarti kan kita akan bisa ekspresif sekali kan, kita mau ngapain tanpa batas, dan juga bisa kadang-kadang bisa memicu perilaku negatif itu tadi, menipu, membujuk dan lain sebagainya. Konektivitas tanpa batas memungkinkan kita bisa berkoneksi bahkan non boundaries, bisa ke seluruh dunia, globalisasi. Jadi untuk terhubung itu bisa hambatan fisik tidak ada, geografis tidak ada, bahkan bahasa pun tidak ada. Sekarang kita mau tidak bisa bahasa Inggris, di situ ada penerjemahnya. Tidak bisa bahasa Spanyol, ada penerjemahnya. Bebas. Kemudian struktur jaringan sosial online-nya ada nodes. Ini kalau kita sudah belajar sistem informasi manajemen pasti ada istilah node, yaitu pengguna atau entitas dalam jaringan. Sedangkan edge yaitu hubungan atau interaksi yang menghubungkan pengguna satu dengan yang lain seperti pertemanan di media sosial. Nah, node dan edge ini akan sangat membantu kita di dalam jaringan sosial online. Kemudian hubungan kuat yaitu biasanya terjadi antara orang yang memiliki interaksi rutin dan intens, misalnya teman dekat, keluarga, sahabat, dan hubungan lemah yaitu koneksi dengan individu yang jarang berinteraksi, seperti misalnya pengikut media sosial atau kalian yang bergabung dalam komunitas tapi sebagai lookers tadi, jadi orang yang pasif. Dan struktur jaringan pusat yaitu biasanya memiliki satu node dominan, misalnya seorang influencer, dan sementara jaringan desentralisasi yaitu berarti banyak nodes memiliki peran yang seimbang tanpa dominasi atau satu pihak. Nodes itu berarti mempunyai titik-titik gitu ya, tempat atau satu terminal yang menjadikan mereka itu bisa terhubung dengan yang lainnya. Dan peran dalam jaringan online, influencer itu individu yang mempengaruhi besar terhadap komunitas online, karena telah jelas ya influencer yang memiliki kemampuan untuk membentuk opini, mempromosikan produk atau menentukan tren melalui konten yang mereka bagikan. Nah, influencer ini yang berperan penting di dalam ya melakukan pemasaran secara online tadi, karena tanpa adanya influencer jelas tidak bisa berjalan. Dan moderator itu bertanggung jawab untuk menjaga ketertiban, mengawasi diskusi dan menegakkan aturan dalam komunitas agar tetap berjalan dengan baik. Tidak di online, tidak di offline, moderator itu ada karena dia sebagai penengah untuk jalannya komunikasi. Anggota aktif, anggota pasif. Anggota aktif berarti kontribusi secara langsung dalam berdiskusi maupun berkegiatan. Anggota pasif yaitu hanya mengamati, kemudian menyerap informasi tanpa mereka berpartisipasi secara aktif. Dan jenisnya di dunia maya banyak sekali, ada forum diskusi seperti Reddit dan Quora, itu mereka bagaimana berinformasi. Sekarang bahkan ada Nola atau Dola ya, itu yang baru itu. Kemudian media sosial itu ada Facebook, Instagram, yang berbagi
konten media sosial, multimedia dan lain sebagainya. Dan komunitas yang berbasis hobi, di situ misalnya game, ada fotografi, ada apapun, kita bisa membentuk komunitas. Kemudian komunitas edukasi, ada Coursera, Aderni, bahkan banyak saya yang membantu kita di dalam jenis-jenis komunitas di dunia maya. Dan dinamika interaksi di komunitas online, interaksi sinkron itu terjadi secara real time seperti chat atau panggilan video, dan interaksi asinkron itu memungkinkan pengguna untuk memberikan respon kapanpun seperti mengirim email ataupun komentar di forum. Dan komunitas dua arah itu terjadi ketika ada percakapan atau diskusi antara dua atau lebih pihak, sedangkan komunitas satu arah itu berupa penyebaran informasi tanpa memerlukan respon langsung. Algoritma, nah ini algoritma itu yang membantu kita ya bisa berkomunikasi secara langsung ya. Itu media sosial yang memainkan peran penting dalam menentukan konten yang dilihat oleh pengguna berdasarkan preferensi, perilaku, interaksi mereka yang tentunya mempengaruhi pengalaman atau experience mereka di dalam berkomunikasi atau di dalam komunitas itu sendiri. Kemudian manfaat komunitas online, ada kolaborasi. Di situ komunitas itu bisa memungkinkan orang bisa bekerja sama lintas geografi. Jadi kolaborasinya bukan hanya lokal, bisa internasional. Karena mudah sekali bisa kita lakukan. Kemudian dukungan sosial dan emosional itu sering ditemukan dalam kelompok diskusi, di mana setiap grup itu bisa melakukan komunikasi ya secara langsung, bahkan mereka bisa memberikan dukungan sosial, emosional, misalnya grup kesehatan mental, kemudian grup untuk suatu penyakit tertentu, grup keagamaan, grup apapun yang saya nanti bisa menjadikan kita empati kita itu bisa tersalurkan dengan baik. Dan pengembangan karir itu melalui jaringan profesional online seperti LinkedIn. LinkedIn ini di sini kalau kalian mau ya silahkan bergabung dengan LinkedIn karena di situ banyak sekali kalian bisa berkomunikasi dengan siapapun dari manapun, bahkan mereka bisa memberikan informasi lowongan pekerjaan baik dari dalam maupun luar negeri. Mereka bisa berkomunikasi dari mahasiswa yang sama dengan kalian atau mahasiswa dari perguruan tinggi negeri dengan mereka berbagai macam program studi akan ada di situ. LinkedIn itu benar-benar membantu kalian untuk bisa mengembangkan saya. Bahkan kalau misalnya kalian mau dapat informasi bisa, nah nanti setelah lulus kuliah saya pengen bekerja ke luar negeri, misalnya ke Abu Dhabi. Di situ bisa banyak sekali informasi-informasi di LinkedIn. Jadi silakan gabung di situ. Hearing-hearingnya itu benar-benar kredibel sekali yang bisa membantu kita bisa menaikkan ini kita. Karena di situ kita harus di LinkedIn itu kan kalau di WhatsApp itu kan kita hanya memberikan informasi mengenai nama, alamat, pendidikan dan sebagainya. Tapi kalau di LinkedIn minimal kita di situ harus menunjukkan apa sih kelebihan kita, apa yang kita miliki. Sehingga kita bisa menawarkan di situ seandainya suatu saat ada orang yang membutuhkan, kalian bisa dihubungi oleh mereka. Silakan gabung di perusahaan kamu. Itu di LinkedIn. Kemudian tantangan dalam komunitas online ada cyberbullying tadi, yaitu berbentuk perundungan ya. Jadi terjadi di dunia maya itu sering, bahkan korban pelecehan, penghinaan secara online itu sangat banyak sekali, baik melalui media sosial, forum, platform dan lain sebagainya. Bahkan konflik sosial di dunia maya itu muncul akibat adanya perbedaan pandangan yang tanpa kendali dapat berkembang menjadi perdebatan yang sangat tidak sehat. Karena apa? Kita kan multikultural ya, banyak budaya yang ada di situ. Kita sebagai orang Jawa, kita biasa ngomongnya halus. Tiba-tiba bertemu dengan orang mana ini, Papua, NTT, NTB, Flores, yang mungkin cara ngomongnya keras, kaku. Kita yang orang Jawa merasa, diajak ngobrol bebas malah bentak. Nah ini jadi seperti itulah yang akhirnya karena perbedaan budaya itu tadi cyberbullying kadang-kadang muncul di situ. Kadang-kadang body shaming juga ada di situ. Jadi makanya kita tantangan online itu benar-benar harus menjadi warning buat kita. Jangan sampai kita berselisih paham dengan teman kita sendiri, dengan sahabat kita hanya karena mungkin tujuan kita guyon, tujuan kita ini
body shaming, akhirnya mengarah ke body shaming. Padahal tujuannya itu tadi sebenarnya guyon. Karena apa? Karena kan kita melihat ciri khas yang Flores tadi. Flores ciri khasnya mungkin hitam, rambutnya keriting, logatnya yang kaku, apa ya kadang-kadang tidak kita pahami. Mereka tuh ngomong apa itu tidak kita pahami gitu, kadang gitu. Kita butuh pemahaman khusus. Kalau mereka ngomong apa, kita mau jawab apa, atau kita ngomong apa, dia jawabnya apa, itu kadang kita butuh pemahaman khusus. Nah ini akhirnya apa, di situ kita kadang-kadang tanpa sengaja melakukan body shaming, melakukan bullying di komunitas online ini tadi. Jadi kita harus hati-hati. Nah, peran teknologi dalam jaringan online juga ada algoritma dan personalisasi konten. Jelas itu bagaimana platform seperti Facebook, Instagram, YouTube itu menggunakan algoritma yang untuk mempersonalisasi pengalaman pengguna dalam menampilkan konten mereka yang mereka sukai atau sering mereka dalam berinteraksi, dapat meningkatkan engagement ya, hubungan, tetapi juga memiliki efek negatif seperti membatasi keragaman perspektif. Dan AI dalam moderasi konten itu mencakup penggunaan kecerdasan buatan, itu mendeteksi atau menghapus konten yang melanggar aturan komunitas. Karena kan AI itu sekarang banyak sekali ya, ada yang orang dibikin kayak burung sama temennya. Nah, kemudian setiap kali diajak ngomong, memang wujudnya atasnya orang, tapi bentuknya kayak burung gitu, dia manggut-manggut, ya, gitu seperti itu. Ini yang bisa AI itu benar-benar membantu kita dalam melakukan apapun gitu ya. Kemudian filter bubble itu mengacu pada situasi di mana algoritma itu hanya menampilkan konten yang sesuai dengan pandangan pengguna, yang dapat mengisolasi pengguna dari pandangan berbeda, dan tentunya dapat mempersempit wawasan pengguna dan memperkuat bias yang mungkin sudah ada. Nah, kalau filter bubble ini memang kadang-kadang apa ya, kita itu kadang-kadang merasa kayak terbatasi. Nah, filter bubble ini. Iya, kita mau ngapain ada batasannya. Kayak kita reels aja lah. Kalau kita secara yang asli, kita lihat konten di apa ya, ada Wings yang sekarang katanya gratis tapi ternyata juga berbayar ya. Itu panjang, tapi begitu nanti kita template-nya kita download, kita gunakan, ternyata hanya berapa detik atau hanya berapa menit. Nah ini karena adanya filter bubble ini tadi. Jadi kita perlu apa ya? Perlu menggarisbawahi sehingga kita bisa tahu algoritma ini menampilkan konten yang sesuai atau tidak itu tadi. Dan masa depan komunitas online, ada virtual reality atau VR, metaverse, yaitu di mana menjadi masa depan komunitas online. Pengguna itu bisa berinteraksi dalam lingkungan virtual yang imersif. Dan platform seperti metaverse itu memungkinkan pertemuan, kolaborasi, dan permainan dalam ruang virtual yang realistis, juga menciptakan pengalaman baru dalam berkomunikasi. Dan ada blockchain. Ini menawarkan pendekatan yang lebih transparan dan terdesentralisasi untuk membentuk komunitas online, di mana anggotanya itu memiliki lebih banyak kendali dan kepercayaan pada sistem. Kemudian etika interaksi. Etika ternyata juga perlu gitu kan ya. Etika interaksi semakin penting saat teknologi berkembang. Etika dunia maya itu mengacu pada tanggung jawab individu dalam berlaku baik untuk menghormati orang lain. Sehingga jangan sampai ada cyberbullying lagi yang ada di komunitas kita. Kiranya sampai di sini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih, sampai ketemu di pertemuan yang terakhir. Pertemuan terakhir besok saya akan membahas mengenai globalisasi dan kesenjangan teknologi, karena itu juga ada kaitannya dengan sistem informasi bisnis. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Dini. Iya, sama-sama. Terima kasih Bu. Iya Bu, sama-sama. Di situ bunyi tapi nggak mau nyala.